Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manajemen produksi pertanian hortikultura tanaman sawi. Kami beranggotakan yang pertama Nur Rohmah Agustin, NIM 019. Selanjutnya Cici Juliani, NIM 021. Yang selanjutnya Martania Sri Ayu, NIM 031. Selanjutnya Lense Maria Sitompul, NIM 033. Lalu Heski Septiana, NIM 035. Lalu Asainang Ci, NIM 063. Yusuf Akristiadi, NIM 068. Rolis Apriliawati, NIM 071. Gunawan, NIM 072. Dan Laila Yumiko, NIM 095. Manajemen produksi pertanian. Manajemen adalah tindakan atau kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan untuk mengubah input menjadi output sehingga daripada bentuk aslinya. Produksi merupakan yang ada dalam suatu lembaga. Produksi agribisnis dapat diartikan sebagai prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan bisnis, meliputi usaha pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hasil olahan produk tersebut. Kemudian ada perencanaan produksi pertanian. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ruang lingkup dari perencanaan produksi pertanian ini meliputi yang pertama yaitu pemilihan komoditas pertanian, yang kedua pemilihan lokasi produksi pertanian, dan penempatan fasilitas. Yang ketiga yaitu skala usaha pertanian, dan yang terakhir yaitu perencanaan produksi pertanian. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi pertanian, antara lain, pertama, ketersediaan tenaga kerja, kedua, ketersediaan sarana penunjang, ketiga, lokasi pemasaran, keempat, ketersediaan intensif wilayah. Hal yang menyangkut perencanaan dalam proses produksi antara lain, yaitu pertama, biaya produksi pertanian, kedua, perencanaan pola produksi pertanian, ketiga, penjualan proses produksi pertanian, dan terakhir, perencanaan dan sistem pengadaan input-input dan sarana produksi pertanian. Selanjutnya yaitu aspek produksi agribisnis pertanian. Aspek-aspek yang mempengaruhi produksi agribisnis pertanian ada beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan produksi agribisnis pertanian. Perencanaan produksi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama perencanaan produk atau komoditas yang tergantung dengan yang pertama faktor agroklimat, yang kedua pengadaan bibit, dan yang ketiga perencanaan jumlah tanaman. Kemudian perencanaan yang mempengaruhi produksi agribisnis pertanian adalah perencanaan lokasi usaha yang dipengaruhi oleh aspek teknis ekonomis, dipengaruhi juga oleh aspek iklim, dan dipengaruhi oleh aspek lingkungan dan sosial budaya masyarakat di sekitar. Yang ketiga yaitu ada pengadaan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja disesuaikan dengan besar kecilnya usaha itu sendiri. Pengusahaan agribisnis pertanian yang tidak besar membutuhkan tenaga kerja yang sedikit dan dapat dipenuhi oleh anggota keluarga sendiri. Namun, jika pengusahaan cukup besar dan dilakukan secara intensif, maka penggunaan tenaga kerja dari luar mutlak diperlukan. Dan yang keempat yaitu ada perencanaan standar kualitas produk.
Agar produk agribisnis pertanian yang kita usahakan mampu bersaing di pasar, diperlukan adanya standar kualitas produk, apalagi pada produk dengan jangkauan pasar ekspor. Biasanya, standar mutu komoditas yang akan diekspor telah ditentukan oleh eksportir. Untuk produk atau komoditas yang berorientasi pada pasar lokal atau nasional, maka kualitas produk disesuaikan dengan permintaan pasar yang ada. Misalnya, sawi segar dikategorikan ke dalam dua golongan jenis besar, yaitu ke dalam dua golongan jenis, yaitu besar dan kecil, yang masing-masing terdiri dari dua jenis mutu. Pada karakter keseragaman sifat varietas, mutu 1 seragam, mutu 2 seragam. Kepadatan, mutu 1 padat, mutu 2 cukup padat. Selanjutnya yaitu kesegaran, mutu 1 segar, mutu 2 seragam. Selanjutnya yaitu keseragaman ukuran, mutu 1 seragam, mutu 2 seragam. Kadar busuk maksimal pada mutu 1, 1%, pada mutu 2, 1-2%. Kemudian kadar kotoran 0,5% pada mutu 1 dan 0,5-1% pada mutu 2. Dan kerusakan maksimal pada mutu 1 5% dan mutu 2 5-10%. Baiklah, selanjutnya pengendalian produksi agribisnis pertanian. Pengendalian produksi terutama ditekankan pada proses produksi tanaman yang akan dibudidayakan. Nah, dalam pengendalian produksi agribisnis pertanian ini ada yang pertama jenis tanaman. Jenis tanaman yang akan ditentukan dalam agribisnis harus mempertimbangkan yang akan dibudidayakan. Nah, yang selanjutnya adalah sifat tanaman. Sifat tanaman sangat perlu untuk diketahui agar penanganan dari mulai budidaya sampai pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Nah, dalam sifat tanaman ini ada parameter pertama itu ketergantungan terhadap musim, lalu tingkat perputaran modal, dan yang terakhir daya tahan hasil produksi pasca panen. Selanjutnya, teknologi budidaya dalam agribisnis pertanian. Teknologi budidaya untuk setiap jenis tanaman berbeda-beda. Penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar menjadi penentu keberhasilan agribisnis pertanian. Selanjutnya, agroklimat. Agroklimat mempunyai arti iklim yang berhubungan dengan kegiatan pertanian. Nah, faktor agroklimat di sini ada keadaan tanah, lalu ketinggian tempat, suhu, dan curah hujan. Dan dalam mengendalikan produksi agribisnis pertanian, yang terakhir adalah penanganan pasca panen hasil produksi agribisnis. Penanganan pasca panen merupakan penanganan terhadap hasil produksi agribisnis setelah panen selesai atau setelah pemetikan hasil produksi. Kegiatan produksi pertanian. Produksi pertanian adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Kegiatan produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari faktor produksi, merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam atau di masyarakat yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi. Faktor produksi menopang usaha-usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang. Ada 4 faktor, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi keahlian. Yang selanjutnya yaitu manajemen produksi hortikultura. Manajemen produksi tanaman adalah ilmu terapan yang menggabungkan fungsi manajemen dalam kegiatan budidaya tanaman untuk menghasilkan suatu produk, baik berupa benih, bibit, bahan tanam, hasil tanaman, yaitu pangan, sandang, papan, bahan industri, bunga, getah, dan sebagainya, maupun keindahan dan kenyamanan. Yang selanjutnya, hortikultura adalah semua produk pertanian yang di dalamnya terdapat buah dan sayuran.
Sedangkan manajemen hortikultura yaitu seni memanfaatkan hortikultura untuk diperoleh keuntungan yang besar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Manajemen hortikultura juga dapat diartikan secara sempit, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hortikultura untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Berikut contoh manajemen produksi tanaman sawi. Jenis komoditi yang diproduksi yaitu sawi manis dengan luas lahan 300 meter persegi berlokasi di Desa Bumiaji, Batu, dengan nama pemilik Bapak Iksan. Modal atau biaya produksi yang dibutuhkan yaitu pembelian bibit Rp3.000 dikali 75, 225.000, sewa lahan sebesar 150.000, biaya tambahan yaitu tenaga kerja borongan sebesar 250.000, pemupukan dan perawatan hingga panen meliputi pupuk Ponska Rp2.000 dikali 15 kg, 30.000, urea Rp1.500 dikali 40 kg, 60.000, pupuk daun gandasil 9.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan yaitu 724.000. Selanjutnya, dari hasil sawi tersebut itu diborong oleh penjual sayur dengan harga Rp1.000.000. Jadi penerimaannya adalah bolongan oleh pedagang sayur sebesar Rp1.000.000. Dan dari situ kita bisa hitung keuntungannya, yaitu dari total penerimaan dikurangi total pengeluaran. Rp1.000.000 dikurangi 724.000 dan hasilnya adalah 276.000. Nah, dari hasil budidaya ini bisa dihitung juga efisiensi usaha taninya dengan rumus E sama dengan R per C. R ini adalah revenue, yaitu hasil jumlah outputnya dikali harga outputnya, yaitu Rp1.000.000. Dan C ini adalah cost fixnya, yaitu 724.000. Cost ini dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Hasilnya adalah 1,4. Nah, karena R per C-nya itu lebih dari 1, berarti usaha tersebut menguntungkan. Kalau R per C-nya sama dengan 1, berarti tidak untung dan tidak rugi. Kalau di bawah 1, berarti merugikan. Baiklah, sekian dan terima kasih presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar atau nanti di WA Group. Kami mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.